Baik, selamat datang di kelas IMK, teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke chapter 1 tentang pengantar interaksi manusia dan komputer, ya. Minggu lalu di silabus saya sudah sempat tanya nih ke teman-teman, kira-kira interaksi manusia komputer atau IMK itu berbicara mengenai apa sih gitu ya kan? Ya ada yang bilang tentang interface, ada yang bilang gimana sih bangun hubungan antara manusia dan komputer. Ya betul semua ya. Nah kita pagi ini akan melihat detail daripada interaksi manusia komputer itu seperti apa. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan HCI ya, Human Computer Interaction. Bagaimanapun juga apa ya, disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer ini adalah satu ilmu yang cukup penting. Karena kalian mau jago ngoding atau kalian mau jago analisis data atau kalian mau jago jaringan, tapi kalau nggak bisa mengkomunikasikan antara manusia dengan komputer, maka apa yang kita katakan jago tadi ya nggak akan mendarat dengan baik ya. Ada sistem, ada komputer yang mungkin bisa memprediksi kejadian-kejadian di masa depan ya. Bahkan bisa dengan kecanggihan algoritmanya bisa meresolving banyak case gitu. Tapi ketika itu di delivery, disampaikan ke user dengan cara yang tidak baik, maka ya tidak akan optimal. Ya, coba bayangkan teman-teman, ya. Kita bilang aplikasi Gojek atau Grab, itu kan sudah enak banget ya, canggih ya enggak? Kita nggak kenal tukang ojeknya, kita bisa manggil tukang ojeknya. Bayangin dulu kalau nggak ada Gojek ya kan, kita harus jalan kaki ya kan, ke pertigaan, ke pos ojek gitu, baru dapat ojek. Sekarang dengan cara yang sangat gampang sekali kita bisa pesan ojek. Nah, itu semua adalah keberhasilan bagaimana komputer itu mendelivery sebuah apa fitur ke dalam pikiran manusia sehingga manusia bisa mengerjakan itu dengan sangat mudah. Sekarang bayangkan lagi aplikasi Gojek itu kan penggunanya nggak cuma anak IT ya, tapi semua orang bisa, anak SD bisa ya, orang tua juga bisa. Sekarang bayangkan kalau aplikasi Gojek itu user interface-nya berupa command prompt ya, punyanya CMD-nya Windows atau terminalnya Linux. Jadi kalau mau pesan ojek ya, ketik ya kan, change directory ya kan, kemudian dir dan lain-lain ya kan, ketik tujuan, enter, terus nanti pokoknya nggak menyenangkan sama sekali. Tentu aplikasi secanggih Gojek pun juga nggak akan menarik dan nggak akan disukai oleh user ya. Atau Instagram ya, aplikasi tempat kita memamerkan diri kita, memamerkan pencapaian kita, atau kita bisa melihat sesuatu yang menyenangkan, yang lucu di sana. Tapi kalau interface-nya tidak berupa kayak gitu, misalnya berupa CMD. Jadi kalau mau lihat fotonya siapa, misalnya fotonya uh, Adnan gitu ya. Wah, itu berarti nanti ketik CMD show ya kan, spasi Adnan enter gitu kan. Terus nanti ada pilihannya ya kan. Foto yang mana? Foto nomor 1, 2, 3, 4. Oh, foto nomor 4 di enter ya kan. Terus muncul ya kan fotonya mau dalam bentuk tampilkan di jendela atau model mau di-download atau save PDF ya kan. Nah, tambah repot tentu Instagram nggak akan laris manis atau tentu nggak akan ada uh, follower dan following yang cukup cukup berarti seperti saat ini. Jadi sekali lagi yang mempengaruhi teknologi selain kapabilitas, selain kemampuan, selain fiturnya juga adalah bagaimana teknologi itu sukses di delivery, sukses disampaikan ya ke manusia. Makanya kita perlu belajar interaksi manusia dan komputer. Jadi teman-teman bicara tentang IMK, interaksi manusia dan komputer ini adalah bagaimana menyampaikan kecanggihan teknologi komputer kita ke manusia. Nah, berkat disiplin ilmu IMK ini banyak aplikasi, banyak kecanggihan-kecanggihan teknologi bisa sampai ke user dengan sangat baik ya. Contohnya misalnya Facebook ya. Facebook itu dulu pas
awal rilis ya peserta atau usernya ya anak-anak muda. Sekarang ya bapak-bapak, emak-emak, anak kecil ya kan, ABG semua bisa pakai itu. WA juga sama. Pas muncul pertama kali ya yang punya ya orang-orang aneh termasuk saya. Dulu waktu saya pertama ya tahun sekitar 2011 2012 ya. Waktu itu BBM ya, BlackBerry Messenger dengan BB-nya ya, dengan aplikasi BB-nya itu apa namanya booming. Saya nggak mau beli BB karena bentuknya nggak elegan kan. Nah, teman-teman waktu itu semua orang pakai BBM, saya install WA. Cuma saya dengan teman saya 2 orang di kampus install WhatsApp. Nah, jadi dulu WA itu hanya sesuatu yang tidak dilirik oleh manusia karena yang jauh lebih menarik itu adalah ya BBM, BlackBerry Messenger. Nah, tapi ada lihat sekarang BBM hilang udahan, yang muncul adalah WA. Kenapa? Karena WA berhasil mendelivery teknologi, kemudahannya, kesimpelannya, keeleganannya ke berbagai jenis manusia. Andai kata WA gak berhasil mendelivery teknologi ke manusia, maka ya WA gak akan se-booming sekarang. Mungkin BBM masih, ya BlackBerry Messenger ya, masih menduduki peringkat yang cukup baik di sosial media. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ilmu IMK ini sangat cocok sekali untuk memasarkan teknologi kita. Ya, Instagram juga Anda lihat, ya. Tampilannya itu kalau nggak ada foto Anda warnanya apa? Putih. Siapa yang suka warna putih? Interface-nya sederhana aja. Cuma tulisan Instagram, kemudian ada warna putih, kemudian apa tanpa konten apapun. Tetapi hari ini ribuan orang, bahkan jutaan orang bisa berjam-jam menghabiskan waktu di depan Instagram. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Ya tadi, kesuksesan mendelivery konten, mendelivery teknologi ke manusia. Ya, sosial media ataupun jenis aplikasi apapun bisa survive itu karena kesuksesannya di dalam ya menyampaikan teknologi ke manusia mengikuti perkembangan zaman. Anda bisa nanti lihat googling ya, lihat di Google googling ya. Google tahun 1998 ketika pertama rilis itu seperti apa? Google 2020 seperti apa? Lalu kalian lihat tren evolusinya seperti apa? Facebook awal muncul seperti apa? Sekarang seperti apa? Ya, kita punya banyak sosial media yang tinggal almarhum semua namanya. BlackBerry Messenger, ya, Friendster, ya kan? Kemudian Pet, semuanya sudah hilang teman-teman. Ya, nggak tahu faktornya apa yang membuat dia bisa hilang. Ya, mungkin salah satunya adalah ketidaksuksesan dalam menyampaikan ya teknologi dan kecanggihannya uh, di manusia. Nah, hari ini kalau kita sering update apa di Play Store kita atau di App Store kita aplikasi-aplikasi itu sebenarnya adalah bagaimana IMK itu ilmu yang dinamis, bukan ilmu yang apa namanya yang statis. Ya, kalau ilmu matematika misalnya luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Tapi ilmu IMK itu ilmu yang terus berkembang. Sehingga dia tidak dikatakan sebagai ilmu pasti, tapi ilmu yang mengikuti perkembangan zaman. IMK-nya interaksi manusia komputer atau UI-nya, tampilan handphone Nokia zaman dulu dengan HP Android sekarang, kira-kira sama atau beda? Ya beda pasti, iya gak? Kan? Dulu gak ada touchscreen, sekarang sudah ada touchscreen. Nah, jadi ada perkembangan, ada progres yang masuk di sana, ada progres yang benar-benar beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi IMK bukan ilmu yang statis, tetapi sekali lagi IMK adalah ilmu yang dinamis. Dinamis untuk apa? Dinamis untuk survive, dinamis untuk mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi informasi. Zaman dulu IMK yang paling bagus ya CMD, command prompt, ya enggak? Hitam, putih di atas hitam. Kemudian muncul IMK yang paling bagus atau interface yang paling bagus ya adalah aplikasi desktop.
ya. Aplikasi desktop diimprove ya. Zaman dulu pakai VB6. Muncul Microsoft Visual Studio. Nah, mulai interface desktop mulai cukup booming di sana. Begitu masuk tahun 2000 akhir ya, 2006, 2007 sampai 2010 mulai muncul web ya. Semua IMK mengarahnya ke tampilan web, ya enggak? Kemudian sekarang di era sekarang dekade 2010 ke atas muncullah ya smartphone, ya HP Android dan lain-lain. Semua interface beradaptasi ke sana. Kita tidak tahu nanti setelah 2021 ke atas semua interface akan beradaptasi, akan berdinamika kemana. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu interaksi manusia dan komputer. Ya, nah, sekarang teman-teman kita akan melihat yang menjadi latar belakang dari IMK itu seperti apa ya. Baik, saya bacakan poin pertama. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komputer memungkinkan hampir setiap orang itu berinteraksi dengan komputer. Ya, dulu komputer yang pakai ya hanya orang-orang yang memang bergelut di bidang research yang hubungannya dengan matematis dan elektronika, ya enggak? Tapi sekarang yang pakai komputer siapa? Sekali lagi jangan batasi komputer itu hanya sekedar laptop atau PC ya. Komputer itu termasuk juga smartphone Anda. Sekarang dikatakan hampir setiap orang berinteraksi dengan komputer. Apalagi masa-masa kayak sekarang ya kan, masa di rumah aja gitu. Nah itu pasti teman-teman kan habisin waktu banyak di depan komputer. Jadi yang menjadi latar belakang, setiap orang itu berinteraksi dengan komputer. Itu mulai kapan sih? Ya, mulai tahun 2014 ke sini ya sampai sekarang 2020 itu apa namanya? Pengguna komputer itu semakin meluas ya. Kalau dulu yang pakai komputer tuh mungkin hanya orang-orang kalau di kampus ya hanya anak-anak FTI mungkin ya. Ya, yang lain kan nggak begitu gitu. Tapi sekarang semua jurusan pakai. Ya, nggak usah anak kuliahan ya. Orang di rumah aja semua pakai ya pakai komputer. Jadi yang menjadi latar belakang kenapa kok ilmu IMK itu masih layak dipelajari sampai sekarang? Ya karena tadi setiap orang itu berinteraksi dengan komputer. Sehingga research tentang interaksi itu perlu terus dikembangkan. Nah, poin yang kedua adalah eh, saat ini user komputer sangat bervariasi, mulai dari ahli komputer sampai pemakai awam komputer. Ya, dulu cuman orang-orang IT aja, tapi sekarang semua orang awam bisa pakai komputer. Iya gak? Semua orang, ya, orang awam, dari anak kecil. Kalian mungkin punya adik atau punya ponaan, punya sepupu ya, yang masih bayi. Tahu kan tips biar anak gak rewel? Iya, dipegangi HP sama mamahnya. Ketika dipegang HP, anak itu perlu belajar nggak? Anak itu perlu cari tutorial main GTA atau tutorial nonton Ipin Upin seperti apa gitu kan? Kan nggak perlu, iya nggak? Anak kecil kan nggak perlu download ya. Anak SD itu loh yang main Mobile Legends kan nggak perlu download tutorial pemakaian Mobile Legends seperti apa, ya toh? Tapi kenapa kok mereka bisa? Ya karena tadi tingkat variasi, tingkat adaptivitas manusia terhadap komputer itu semakin tinggi, semakin cepat, ya gak? Anak kecil nggak bisa baca ya. Saya punya punya apa ponaan TK besar belum bisa baca. Tapi kalau dia suruh YouTube cari kartun, cari film apa bisa. Bisa-bisanya dia pakai apa Google Voice itu ya. Jadi dia search engine-nya Google Voice lalu dia teriak misalnya SpongeBob gitu lah. Nanti di YouTube-nya keluar SpongeBob semua. Ya, jadi varietas ya variasi berbagai user inilah yang harus ya diperhatikan. Bayangkan teman-teman kalau misalnya IMK itu modelnya masih tadi ya saya katakan model seperti command prompt yang CMD ya, putih di atas hitam seperti itu. Maka nggak mungkin ya anak kecil itu akan diam, nggak akan rewel ketika dipegang HP. Sekarang anak kecil bisa apa namanya bisa nggak rewel dipegangi HP ya karena dia nyaman. Itulah kehebatannya IMK yang bilang bervariasi tadi, yang mampu mengatasi variasi user. Mak-mak, bapak-bapak gampang mau share berita hoax ya kan, mau share apa namanya tips trik kesehatan ya kan, bapak-bapak mau share humor-humor yang nggak lucu ya kan, atau mau kirim stiker-stiker yang di WA,
Semuanya serba gampang sekarang ya kan. Ada tombol forward di samping message kita. Wow, itu berarti udah forward ya. Berita hoax kenapa waktu zaman Pilpres kemarin cukup menghebohkan negeri ya kan. Kenapa juga ini COVID-19 ini cukup menghebohkan juga. Ya karena peran dari media sosial. Media sosial yang ditopang oleh IMK, interaksi manusia komputer. Dalam hal ini user interface yang sangat mudah sekali sehingga manusia itu informasi itu mengalir dengan deras ya. Berita yang belum diketahui kebenarannya pun bisa lancar sekali ke sana kemari. Gitu ya. Poin 3, diperlukan satu interface dari komputer yang mudah ditebak dan jelas sehingga bisa dipakai oleh segala jenis user. Tadi misalnya ponakan saya main game, kok dia bisa tahu start itu dipencet ini gitu. Iya karena IMK-nya bagus ya kan, game ya kan. Pokoknya asal tombol segitiga di rotate itu ya, segitiga segitiga yang miring itu berarti tombol play. Anak kecil itu mudah menerima mengenali sebuah uh, rangsangan visual, apalagi kalau tombolnya gerak-gerak, pasti tangannya tuh terangsang untuk menyentuh, ya enggak? Nah itu mudah ditebak dan jelas. Coba bayangkan, kalau main game tombol startnya ada di pojok kanan bawah kecil gitu, kecil banget. Itu anak kecil bisa nggak? Ya susah. Tapi sekarang anak kecil bisa mudah main game karena mudah ditebak dan jelas. Ya, termasuk dulu yang saya pernah cerita, aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek itu dulu susah dipakai karena anak cewek itu kan susah baca peta biasanya. Kalau dulu pas pertama rilis aplikasi Gojek itu, kalau mau menuju ya dan juga titik asal dan titik tujuan itu kan harus pick up-nya lewat peta Google Map itu. Nah kalau ibu-ibu atau yang enggak atau yang buta peta gimana? Ya dia berkembang terus sampai akhirnya keluar formnya ya enggak, formnya keluar ya kan, isian mana tujuannya aja suggestionnya keluar, nggak bisa asal ya kan, perapatan gitu kan, lu perapatan ngendi gitu kan, apalagi ya kan ini siapa, Oki ini kan dari Ngasinan Susuan sana, pesan Gojek dari mana? Ngisor wet waru gitu. Lah itu kan susah lagi nanti teman-teman. Ya enggak? Makanya dikasih suggestion ya kan yang dekat dengan situ mana. Oh, pasar ini. Oh, ini. Nah, jadi semua itu berkembang, mudah ditebak dan jelas. Oke, poin 1 diingat-ingat, sebutkan 3 hal yang menjadi latar belakang IMK. 1, ya, yang saya cetak merah ya. Setiap orang berinteraksi dengan komputer. 2, yang berinteraksi itu bervariasi. Ya. 3, perlu ada interface yang mudah ditebak dan jelas. Jadi 3 ini yang harus Anda ingat yang menjadi latar belakang kenapa ada IMK. Oke ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini ketika kita bicara tentang data, tentang 3 hal tadi teman-teman, bahwa hari ini setiap orang itu berinteraksi dengan komputer. Ini hasil survei tahun 2017 bahwa penetrasi pengguna internet berdasarkan usia, itu dari usia 13 sampai usia 54, itu semuanya tercakup. Ya, semuanya tercakup. Ini belum yang balita ya, balita belum ditulis di sini. Tapi dari umur 13, anak SMP, anak SD lah ya, SMP kelas 7, sampai manula, manusia lanjut usia, manula dari umur di atas umur 54, semuanya pakai. Tapi ada lihat segmen ya, segmen besarnya itu adalah di teenagers atau di ABG ya kan, kids zaman now. Kemudian muncul ke kalangan mahasiswa ini 74-23% dan kalangan profesional muda ya. Kemudian ini yang mulai di atasnya dan mulai. Jadi berdasarkan usia memang kita lihat di Indonesia semuanya cukup menyebar dengan rata ya, setiap orang berinteraksi. Lalu mengapa kok mereka menggunakan komputer ya? Ini juga infografis ya, pemakaian aplikasinya 95,10% ya. Mayoritas itu adalah untuk bersosialisasi, bersosial media. Ya, apalagi sekarang ya enggak teman-teman ya. Kuliah harus online seperti ini ya. Kita mau chat orang ya kan, mau rapat ya kan, mau gibah mau apapun semuanya butuh
sosial media. Mau pamer, kalau dulu mau pamer kan nggak bisa pakai sosial media. Sekarang mau pamer gampang ya nggak? Bikin story aja, bikin post aja, yang pamer ya kan, bikin orang lain apa? Bikin orang lain iri ya kan, membuat diri semakin wow, bangga gitu kan. Jadi sosial media ini cukup eh, berperan penting. Jadi kenapa kok manusia menggunakan komputer ya? 90% adalah sosial media ya. Kemudian ada 73,70 messenger ya. Sosial media dan messenger itu saya pikir sudah cukup merging ya. Kemudian peta ya. Peta itu kalau dulu kan orang kalau mau kemana-mana nyasar kan biasanya GPS-nya gunakan penduduk sekitar ya gak tanya ya kan. Tanya ya kan. Wah daleme Mas Oki niku pundi? Wong niku perapatan belok kanan ya kan. Mengke enten keteringin lah niku eh, ambil sing lurus ya kan, lurus mungkin menggok kiwo ya. Habis itu nanti ada pos kamling ya, pos kamling masuk masuk nanti ketemu belik ya. Terus ada pohon kelapa di situ. Nah pohon kelapa kelima nanti belok kanan, wah pusing ya nggak kayak gitu. Sekarang gampang ya nggak, Sherlock ya kan Sherlock. Nah jadi gampang. Kemudian e-commerce juga. Dulu mau belanja ya harus ke Ramayana ya. Kalau orang Salatiga ya nggak. Ya, kalau mau belanja ya harus ke pasar gitu kan. Sekarang e-commerce gampang. Lintas daerah, lintas negara, lintas benua bisa diatasi. Pesan tiket juga sama ya. Mau pergi kemana-mana. Sekarang ada bisa pakai tiket.com, traveloka.com. Jadi aplikasi itu beragam membuat orang itu punya alasan menggunakan komputer. Zaman dulu kalau main HP, main komputer pasti dimarahi orang tua ya karena pasti negatif. Tetapi sekarang ada ribuan alasan menggunakan komputer. Ya, nah, saat ini sosmed yang cukup apa namanya teman-teman tren itu adalah IG ya Instagram. Ya, Facebook udah turun dulu padahal rajanya sosial media adalah Facebook. Ya, kemudian ada Pinterest ya kan. Messenger antara Line dengan apa WA ini salip-selipan ya. Di negara lain mungkin Line cukup booming ya, tapi di Indonesia kalau mau bicara juara ya WA. Ini sudah nggak ada ya. Ini data 2017. 2017 pengguna BBM masih 33,1% ya. Gitu. Jadi usernya bervariasi, aplikasinya juga bervariasi, kemudian ini perangkat yang dipakai juga ternyata bervariasi. Dulu orang pakai komputer kan komputer generasi pertama tabung hampa, gedenya selapangan sepak bola UKSW. Ya enggak? Sekarang satu genggaman tangan, ya kan? Evolusinya cepat. Ya, ada yang pakai mobile, ada yang mobile komputer, ada yang murni komputer. Nah, ini Anda bisa lihat. 47,6%, sekitar 63,1 juta penduduk Indonesia tahun 2016 itu sudah menggunakan mobile. Bayangkan sekarang 2020 ini sudah pasti naik. Yang pakai dua-duanya, mobile dan komputer itu ada 50%. Hampir 67,2 juta. Yang hanya pakai komputer itu hanya 2,2 juta. Anda lihat kan di sini? Antara mobile dengan komputer itu sudah combine. Jadi variasi perangkat yang dipakai juga nggak bisa asal. Kalau dulu bikin kan takaran atau standarnya kan PC 14 inch ya nggak? Mau bikin tampilan web, mau bikin tampilan apapun, pokoknya asal PC saya kena, ya sudah aplikasi saya jadi. Sekarang pertanyaan saya, HP itu jenisnya berapa inch-nya itu banyak ya nggak? Mulai dari yang 3 inch, 4 inch, 4,5 inch, 5 inch, 5,5 inch, ya kan? 6 inch, 7 inch, sampai yang model tablet, ya kan? Sampai yang model laptop 14 inch, 21 inch. Pertanyaan saya, tampilan kita mau ikut yang berapa inch? Kalau kita pakai 14 inch, sementara ini lihat, penetrasi pengguna internet Indonesia yang pakai mobile itu 63 juta. Kalau kita nurutin yang 2,2 juta, berarti tampilan kita nggak menjual buat yang 47,6%. Contoh siasat ya, saya nggak jelek-jelekin aplikasi kampus ya. Tapi Anda bisa lihat kan, Anda buka siasat di HP, itu harus di zoom dulu, ya kan? Nah, kalau Instagram tuh modelnya harus di zoom gitu ya kan, kira-kira laku nggak Instagram? Nggak kan? Nggak ya, siasat itu memang dia dari teknologinya
cukup canggih, cuman dari tampilannya masih tampilan jadul ya, itu tahun 2000. Kalau nggak salah itu 2000, saya kuliah 2008, 2009 itu di-upgrade seperti itu. Sehingga dia belum bisa beradaptasi, belum bisa berespon terhadap berbagai jenis ukuran. Ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, Siasa tetap laris, usernya bisa sampai 6.000 user online, 3.000 user online. Kenapa? Iya, karena memang aplikasi ini adalah aplikasi yang diperlukan. Tapi kalau aplikasi ini aplikasi yang sifatnya hiburan, nggak mungkin ya siasat itu laku. Kenapa? Ya karena tampilannya mungkin di HP kita kurang user friendly. Nah, oleh karena itu ada yang namanya teknologi web sekarang, responsive website ya. Jadi tampilannya itu auto respon dengan berbagai ukuran layar. Gitu ya. Oke. Nah, ini tadi variasi perangkat yang dipakai. Tetap juaranya masih smartphone 67,8%, kemudian komputer PC 14, laptop 12%, tablet ya tablet itu dulu sempat booming tapi sekarang nggak booming lagi. Itu ada 3,8%. Nah, dengan berbagai ukuran layar seperti ini, maka tampilan kita itu nggak bisa ikut satu standar saja. Yang kedua, komponen-komponen dalam user interface kita juga nggak bisa model jadul lagi. Sekarang kalau smartphone ya nggak, HP, media inputnya apa? Kalau komputer kan media inputnya keyboard dan mouse. Komputer, keyboard dan mouse-nya jadi satu, touchscreen semua, ya nggak? Sekarang touchscreen, ukuran jari ya kan, ukuran jari itu rata-rata berapa? Nah, itulah yang menjadi ukuran tombol, menjadi ukuran huruf, menjadi ukuran uh, link ya kan, yang harus di-provide oleh aplikasi-aplikasi berbasis mobile. Sehingga aplikasi berbasis mobile tuh kadang tombolnya gede ya kan, isiannya gede cuman apa? Sifatnya hanya satu kolom aja ke bawah, scroll ke bawah. Nah, itu karena ya tadi media inputnya sudah nggak lagi pakai keyboard dan mouse tapi pakai jari. Makanya ukurannya harus sama ya. Itu variasi perangkat yang dipakai. Nah, ini nanti teman-teman Anda lihat ya. Kalau dari tahun 50 sampai tahun 80-an ini adalah evolusi sistem komputer dan pemakainya. Ya, mulai dari hanya ahli matematis sampai akhirnya hari ini dipakai oleh semua orang. Maka dari itu IMK harus beserta dengan setiap zaman ini. Zaman 50, tahun 50-an ada standar interaksi manusia komputernya. Tahun 60, 70-an juga ada. Tahun 80-an ada. Sekarang tahun 2010 ke atas atau nanti tahun 2020 ke atas juga pasti ada standarnya yang baru lagi. Jadi ilmu ini bukan ilmu pasti, bukan ilmu yang saklek seperti ini, enggak. Ilmu ini adalah ilmu yang dinamis berubah setiap zaman. Ya, jadi IMK ini ilmu yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini tadi bisa dibaca. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di dalam ilmu ilmu interaksi manusia dan komputer, selain daripada perkembangan teknologi yang maju, nah ini teman-teman, yang menjadi permasalahan adalah humans are complicated. Computer by comparison are simple, ya. Manusia dengan kompleksitasnya, sementara komputer itu sangat sederhana, ya. Manusia itu kan kompleks ya enggak? Mau bilang iya aja pakai tapi karena gengsi. Iya, tapi gini ya kan. Mau minta maaf aja pakai tapi. Itulah manusia. Komputer tahu kata tapi enggak? Ya, kalau enggak ya tidak ya. Ya kan? Kalau enggak 0, 1. Nah, simple kan komputer, simple sekali. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah selain perubahan teknologi, yang menjadi permasalahan adalah manusianya yang begitu kompleks. Manusianya yang begitu rumit. Ya, nih lihat. Manusia punya sejuta alasan dalam memakai komputer ya kan. We are young, all female, male, expert, novices ya kan, left-headed, right-headed, English speaking, Chinese speaking ya kan, from the north, from the south, tall, short, strong, weak, fast, slow, able-bodied, disabled, sighted, blind, motivated, lazy, creative, bland, tired, alert, and on ya kan. Banyak sekali alasan manusia. Mau suruh belajar pakai komputer tidak bisa. Ini keyboardnya pakai bahasa Arab. Saya kan orang Indonesia. Rumit lagi ya gak? Nggak bisa, aku nggak suka temamu ya kan. Dasar cewek temanya pink semua. Saya kan anak metal ya kan. Warna saya adalah metal itu apa sih? Ungu ya. Hitam ya kan. Wah, ini beda-beda lagi. Jadinya
kekomplekan manusia ini juga mempengaruhi ilmu interaksi manusia dan komputer. Ya, nah, so we have to know our user. Kita harus tahu user kita. Kalau user kita adalah ABG, ya. Kalau user kita adalah ABG, apa yang harus kita lakukan dengan interface kita? Wah, mungkin dikasih gambar-gambar Korea, mungkin ya kan. Kalau usernya orang-orang tua, wah ya buat fontnya itu gede, fontnya itu besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, why do human make mistake? Nah, ini yang perlu diperlihatkan atau yang dipertanyakan ketika kita membangun user interface. Kenapa sih manusia kok suka membuat kesalahan dengan komputer? Sering salahnya di mana? Ya kan? Sering lupanya di mana? Ya kan? Sering paniknya atau sering bingungnya ketika nginstal aplikasi itu di mana? Nah, ini kita perlu list dulu. Semua trouble, semua masalah yang dimiliki oleh manusia, ya kan? Ketika manusia itu bertemu dengan device, ya termasuk why do human enjoy Facebook or Instagram so much? Kenapa kok Instagram jauh lebih dinikmati manusia daripada Facebook? Ya, Facebook ditinggalkan, Instagram sementara kalian scroll ya kan, apalagi puasa kayak gini ya kan, dari pagi sampai nanti maghrib buka puasa, main HP, main Instagram, scroll terus nggak habis-habis sampean. Kenapa kok jauh lebih dinikmati? Oh, manusia itu lebih suka rangsangan visual daripada rangsangan teks. Baca status kan males ya gak? Mending kan lihat meme-meme gitu kan. Mending kan lihat tampilan foto-foto kayak gitu daripada lihat teks. Pertama muncul Facebook itu hanya teks saja, hanya status saja, tempat orang curhat, kemudian di like, di komen. Sekarang ya video bisa masuk di sana. Dulu cuman apa? Dulu gambar, ya kan, gambar aja nggak bisa ngetek foto ya. Terus muncul video sekarang, ya muncul apapun sekarang. Instagram juga sama. Pertama kali muncul ya hanya gambar aja, foto ukurannya aja harus persegi, persegi, ya kan, nggak bisa model yang panjang, landscape dan lain-lain. Sekarang bisa, video bisa, ya semuanya bisa, bahkan story bisa, story dengan filternya juga bisa, ya. Bumerang sempat booming ya, sekarang bumerang ditinggalkan ya nggak. Mending dari TikTok ya kan, dari TikTok di share di story. Nah, semuanya bisa seperti itu. Jadi komputer itu harus berusaha mengerti manusia yang serba kompleks dan seleranya berubah-ubah sesuai dengan angin ya kan. Anginnya TikTok ya TikTok ya kan. Anginnya bumerang ya bumerang. Waktu itu kan seperti itu ya kan. Nah, sekarang semuanya harus berubah. Nah, kesimpulannya, the more we understand human, semakin kita memahami manusia, the better are our chance of designing interactive system and work as intended. Jadi semakin kita punya peluang banyak membangun sebuah interface yang interaktif, ya, yang sesuai dengan keinginan manusia. Jadi di ilmu IMK ini perlu saling memahami, ya. Memahaminya bukan memahami yang lain, tapi memahami user kalian itu seperti apa. Ya. Nah, antara manusia dan komputer itu terjadi interaksi, teman-teman, ya. Saling memahaminya tadi diwujudkan dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk dialog, jendela dialog, ya. Menggunakan bahasa yang dikenal manusia atau simbol yang diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang ketika kita berinteraksi dengan dengan komputer, maka tools yang kita gunakan adalah jendela dialog, ya enggak? Misalnya mau beli di Tokopedia atau di Shopee, kita kan harus pilih bendanya, barang yang kita pilih. Nah, itu yang menyajikan apa? Jendela dialog tadi, gitu ya. Nah, jadi jendela dialog. Nah, jendela dialog itu mengubah model analog menjadi model digital, ya, yang tadinya mungkin kalau di pasar online atau di ojek yang nggak online ya, pasar yang nggak online dan ojek nggak online, kita beli jual beli konvensional, nyang-nyangan sak geleme dhewe ya kan, ketok 2000 dinyang dadi Rp100 misalnya gitu. Nah, sekarang kalau kalian pakai model digital, mau tawar menawar menggunakan sistem, nah itu harus dikonvert ke dalam bentuk sistem, ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, bagaimana manusia dapat berdialog dengan komputer? Ya, dialog dengan komputer itu harus ada satu framework yang namanya feedback, umpan balik.
Begitu umpan balik nggak jadi, nggak ada, maka dialog itu nggak sukses. Contoh, Anda sudah isi form daftar email nih ya, atau daftar sosial media, Anda isi dari atas sampai bawah, lalu ada klik save. Sudah, diem tak. Sistem nggak kasih respon apa-apa. Pokoknya begitu di save, udah selesai. Kalian kan pasti bertanya-tanya, ini yang saya input ini berhasil apa enggak? That's why ketika kita input, pasti ada notice ke kita, sukses, ya kan, berhasil. Atau ada login, masukkan username dan password, diklik login gitu kan, nggak bisa masuk. Tapi nggak ada feedback. Kalian nggak ngerti ya kan? Ini nggak bisa gara-gara apa? Username-nya salahkah? Password-nya salahkah? Atau servernya error kah? Kita nggak ngerti ya nggak? Perlu ada feedback. Ya, gitu. Nah, interaksi yang bagus antar pengguna dengan pemberi dapat memberikan satu kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Jadi ada kemudahan. Feedback itu juga harus mudah, ya. Nah, ini tadi changing lifestyle. Lalu ini yang menjadi interface yang terjadi saat ini adalah PC, mobile, dan interactive television. Ya, jadi smart TV ya, smart TV, mobile, dan PC. Jadi itu yang harus menjadi concern ketika kita mau mengembangkan user interface. Nah, sekarang kalau kita bicara panjang lebar tadi kan kita bisa menyimpulkan human computer interaction atau IMK itu apa sih? Ya kurang lebih tadi ya panjang lebar. Sekarang kalau kita mau buat ini secara singkat, HCI atau human computer interaction itu adalah bidang studi yang mempelajari manusia, teknologi komputer, dan interaksi daripada kedua belah pihak. Jadi IMK itu mempelajari manusianya, komputernya, dan juga interaksinya. Nah, HCI bisa didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai manusia. Jadi ruang lingkup ruang lingkup IMK itu adalah interaksi manusia dan komputer. Sementara itu teman-teman disiplin ilmunya adalah mulai dari desain, evaluasi sampai implementasi. Ya, gitu. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Nah, ini disiplin ilmu yang terkait itu jelas nanti dari computer science, dari psikologi juga masuk ya. Karena kita kan harus melihat psikologi manusia, ya. Kemudian social and organization psychology, ergonomik itu mempelajari perilaku manusia ketika di depan PC. Engineering masuk, desain ya. Malah justru sebenarnya yang direkrut untuk menjadi UI designer itu kebanyakan dari anak desain ya. DKV juga ini ada teman kita DKV KP di Alfamart itu di bidang UI itu juga bisa. Antropologi, sosiologi, jenis-jenis pergaulan ya kan, filosofi linguistik termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu masuk juga. Nah, tujuan dari HCI nanti usable bisa digunakan, safe itu aman, fungsional itu berfungsi, efektif dan efisien. Ya. Nah, ini nanti karakteristik desain yang memperhatikan usability, ada user-centered design. Jadi kalau user-centered design itu fokus pada user dari task sejak awal desain. Jadi kalau mau desain itu selalu fokus pada user. Kalau partisipatif design itu usernya itu diikutkan sebagai anggota tim desainer. Misalnya saya mau butuh aplikasi, misalnya saya mau bikin aplikasi siasat, maka saya dilibatkan oleh desainer user interface-nya untuk join. Ya. Kemudian ada experimental design itu testing usability oleh user secara formal pada percobaan awal. Jadi ada tester berdasarkan eksperimen. Oh ini kurang mantap ya kan? Ini kurang kanan, kurang kiri dan seterusnya. Lalu ada interaktif design, iteratif design yang terus muter terus. Jadi ada revisi perkembangan apalagi. Lalu user supportive ya. Oke. Nah ini tadi ruang lingkupnya, nanti Anda baca sendiri. Human, komputer, dan interaksi. Nah ini nanti jenis-jenis interaksi. Ada command entry, menu, navigasi, form, ya kan, spreadsheet, question, answer, dialog, natural language dialog, and direct manipulation. Nanti kita pelajari semuanya itu. Nah, implikasinya tadi sudah saya sebutkan, mulai desain, implementasi, sampai evaluasi. Diingat-ingat ya, 3 itu. Cakupannya, IMK. Oke, nanti dibaca. Nah, kesimpulannya juga nanti bisa Anda baca sendiri. Oke, teman-teman, sampai di sini
materi kita yang pertama tentang pengantar IMK, kurang lebih seperti itu. Nanti ke depan kita akan banyak cerita ya. Jadi mata kuliah IMK itu mata kuliah cerita aja sih. Cerita, diskusi sampai kita itu bisa menemukan tren perkembangan user interface yang terjadi saat ini itu seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda tulis di komennya Google Classroom ya. Nanti ada diskusi juga bisa di sana. Nah, nanti kalau kalian nggak diskusi, saya akan create diskusi yang memaksa Anda harus komen di sana. Ya, nanti kita lihat aja seperti apa sepanjang kuliah kita ke depannya. Nah, tapi saya cukup sekian. Nanti harapan saya teman-teman yang masih bingung atau kesulitan nanti bisa diskusi. Oke ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja. Salam untuk orang tua kalian dan keluarga kalian di rumah. Ya, tetap semangat meskipun kita harus menghadapi kesulitan hidup yang tidak mudah ini. Ya, oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.